Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Eka Puspitasari, NIM 20201030.007. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema memaknai pandemi COVID-19 dengan menciptakan solidaritas antar sesama. Perlu kita ketahui bahwasanya keadaan dunia saat ini sedang berkabung menghadapi virus yang menyerang masyarakat, yaitu virus COVID-19. Gambaran masa depan menjadi suram dan terasa sangat samar, karena virus corona yang tidak terlihat namun dapat menyebar sangat cepat serta mematikan. Selain membawa dampak bagi kesehatan, COVID-19 juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Lalu, apa sih virus COVID-19 itu? Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penyakit karena infeksi virus ini biasa disebut dengan COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Pada masa pandemi ini menimbulkan beberapa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya di bidang ekonomi, yakni 1. Industri bisnis terdampak pandemi virus corona. Diakui atau tidak, banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari pandemi virus corona saat ini. Pendapatan masyarakat pun menurun drastis, terutama mereka yang bekerja harian seperti buruh harian, pedagang kaki lima, ojek online, tukang parkir, dan lainnya. Dampak negatif penyebaran virus corona tak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga dunia usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. 2. Kepanikan belanja dan kelangkaan barang. Informasi mengenai keganasan virus ini simpang siur, sehingga masyarakat kurang teredukasi dengan baik. Alhasil, timbullah kepanikan kalangan masyarakat. Akibatnya, terjadi kelangkaan beberapa barang seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan lainnya. 3. Pengangguran meningkat. Di masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang sepi pemasukan, sehingga beberapa dari perusahaan memutuskan mengambil suatu tindakan untuk mem-PHK karyawannya. Dengan hal ini, jumlah pengangguran semakin meningkat. Dalam masa pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, yakni 1. Work from home atau WFH, merupakan suatu konsep di mana karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah dan bekerja dari rumah dapat memberikan jam kerja yang fleksibel kepada karyawan, sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah. 2. Kegiatan pembelajaran menggunakan daring. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dilakukan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. 3. Diterapkannya PSBB. Demi melindungi masyarakatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut lockdown. Tetapi, lockdown tidak dapat dijalankan secara total di Indonesia. Akhirnya, pemerintah mengganti dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setiap masyarakat harus berdiam diri di rumah. Yang keempat, menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak dengan orang lain dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Orang yang terpapar virus COVID-19 memiliki beberapa gejala. Di antaranya, 1. Rasa tidak nyaman dan nyeri, 2. Diare, 3. Kelelahan, 4. Hilangnya indera perasa atau penciuman.
Di masa pandemi seperti ini, menjaga kesehatan dan kekebalan daya tahan tubuh perlu dilakukan oleh setiap individu agar tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19, yaitu 1. Rajin mencuci tangan, 2. Menjaga jarak 1-2 meter jika sedang bersama orang lain, 3. Memakai masker saat keluar rumah, 4. Memakai hand sanitizer, 5. Tidak bersalaman dengan orang lain, 6. Memelihara daya tahan tubuh. Dalam masa pandemi seperti ini, banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks atau berita bohong. Hal ini dirasa membuat Indonesia kesulitan mengatasi pandemi COVID-19, yaitu 1. Virus COVID-19 adalah teori konspirasi. Banyak yang beranggapan bahwa adanya COVID-19 yang menyebar di Wuhan adalah virus yang sengaja dibocorkan dari lab percobaan. 2. Vaksinasi COVID-19 akan memasukkan chip ke tubuh. Hal ini merupakan hoaks. Pasalnya, Erick Thohir di Mata Najwa menyebutkan tidak adanya chip di dalam vaksin, melainkan barcode pada botol dan kemasan vaksin COVID-19 yang diperlukan dalam pelaksanaan vaksin, seperti mengetahui kepada siapa vaksin itu disuntikkan. 3. Klaim bawang merah bisa menyerap COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyebut berita itu hoaks belaka. Berikut adalah upaya untuk mengatasi hoaks saat pandemi COVID-19. 1. Cermati sumber berita, apakah situsnya terpercaya. 2. Periksa faktanya, apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari satu sumber saja. 3. Gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi dari pemerintah terkait COVID-19. 4. Kurangi asupan informasi yang meragukan, selalu optimis dan lakukan hal-hal yang produktif. Kesimpulan, adanya pandemi COVID-19 dapat mempererat solidaritas sosial di dalam masyarakat Indonesia. Pada masa pandemi ini, masyarakat saling membantu satu sama lain, terbukti dengan adanya penggalangan dana dan pemberian bantuan yang dilakukan. Solidaritas bisa tercipta karena antar masyarakat memiliki kesamaan, seperti adanya rasa senasib, berasal dari ras yang sama, berasal dari daerah yang sama, memiliki kepentingan yang sama, serta kesamaan-kesamaan yang lainnya. Karena masyarakat sedang menghadapi masalah yang sama, sehingga menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan yang menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat semakin menguat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.